A few moments later. Sudah apa? Sholat duha, mungkin lanjut apa banyak pelakuannya? Materi lalu tentang Apa sih yang jadi motivasi kakak buat ngajar SLB? SMP. Apa ya? Karena kuliah juga satu jurusan, jadi ya memang udah selinear gitu. Jadi ya udah ngajar ke sini gitu. Jurusannya apa kak? PLB. Kakak kalau boleh tahu ngajarnya udah berapa lama kak di sini? 2 tahun. 2 tahun. Baru 2 tahun. Selama 2 tahun itu apa aja sih tantangan yang udah dialami dalam selama ngajar? 2 tahun. Kalau waktu awal kesini ya ngajar, karena kalau di kuliah kan cuma teori ya belajarnya gitu. Ketika saya masuk ke sini gitu ke lapangan, ternyata berbeda jauh dengan apa yang diajarkan di teori. Sempat stres 1 minggu awal-awal kerja gitu, stres banget, gak tahu harus gimana ngadepin anak ini karena tiap anak kan penanganannya berbeda ya teh. Iya, jadi nggak bisa disamaratakan semua. Paling itu aja sih kendala yang saya alami waktu awal-awal ngajar. Saya kebingungan apa kayak cara ngajarnya tuh harus gimana ke anak yang modelnya kayak gini, ke anak yang B, ke anak yang C, karena berbeda setiap anak tuh kemampuannya, nggak bisa disamaratakan gitu aja paling. Kalau kak, kamu juga kan emosional anak itu beda. Itu gimana cara menangani program emosional anak biar mau belajar? Kenali dulu karakter anaknya gimana gitu. Misal ada yang memang anaknya tuh kalau dia dibiarin makin menjadi, tapi kalau dia dibiarin ada juga yang dia dibiarin nih, misal dia ntar mereda sendiri gitu. Jadi kita harus tahu anak itu apakah lebih baik dibiarkan atau lebih baik dikasih makan gitu egonya. Kayak misal dia seneng ngelakuin hal-hal yang menurut dia happy gitu, main bola, ya udah kita ajak dia main bola, ayo gitu, gimana kemauan dianya dulu nih, seenggaknya biar emosinya mereda. Tapi kalau memang yang cuma cari perhatian kayak gitu ya dibiarin aja sih, lebih baik dibiarkan. Kalau dikasih perhatian malah justru dia semakin menjadi gitu. Apa namanya? Kalau yang di sini kan kebetulan yang tunarungu ya. Ada nggak sih kak biasanya yang kena tunarungu mungkin konflik dengan anak terus biasanya cara menangani konfliknya tuh gimana? Misal ada yang berantem atau selisih paham gitu. Itu tiap hari kak, iya tiap hari pasti berantem gitu. Namanya anak kecil mungkin ya, karena anak tunarungu kan lebih sensitif biasanya. Jadi dia diiniin dikit kayak hal sepele gitu kadang berantem gitu ya, itu gimana kitanya aja. Kalau kelas kecil biasanya langsung baikan, ya cepet gitu dia baikannya, nggak perlu kayak lama berhari-hari, enggak. Alhamdulillah kalau kelas kecil disuruh baikan nih baikan, alhamdulillah nanti bisa lagi main. Tapi kalau untuk kelas besar memang butuh kayak dirembukan dulu gitu. Misal anak kenapa nih, masalahnya apa, biasanya kan kalau kelas besar luas ya problem dia tuh, iya bisa di chat, bisa di luar sekolah bahkan gitu kan. Jadi kita didiskusikan dulu masalahnya apa, baru dinamaikan gitu biasanya. Butuh waktu kalau untuk kelas besar. Sejauh ini kalau yang di kelas rendah nggak ada konflik yang besar gitu ya karena Nggak ada sih ya, paling pada umumnya aja anak-anak saling ejek kayak gitu. Terus bagaimana cara kakak beradaptasi mengajar dengan anak-anak pas pertama kali masuk gitu? Cara beradaptasi Kayak awal tahun baru kali ya, awal ajaran baru gitu. Iya. Paling asesmen dulu, saya asesmen tipe anaknya gimana nih. Misal dia kayak selengean atau susah dibilangin, ya pasti beda juga ininya. Jadi saya asesmen dulu gini, kan pertama nggak mungkin langsung belajar dong gitu kan. Paling kayak kenalan nih gimana nih karakter anaknya gitu. Untuk selanjutnya sih biasanya mengikuti, kayak udah terbiasa gitu. Oh ya udah, ternyata cara menangannya begini. Kita seiring berjalannya waktu tahu. alat bantu pembelajaran apa yang sering kakak gunakan sehari-hari? Visual, paling gambar. Ya, kayak gambar print atau gambar
bukan gambar sih, lebih ke barang kali ya. Kan kalau anak tunarungu pembelajarannya visual ya Kak. Jadi seenggaknya harus ada gambaran nih mereka. Contoh nyata ya. Iya, contoh nyatanya gimana? Kalau bola ya bawa bolanya, misalkan bentuk bola, atau misal kita bahas pohon, ya kita harus ngeprint atau kita menunjukkan gambar pohonnya kalau itu pohon. Gitu. Mereka kan kalau untuk berpikir abstrak masih agak sulit gitu. Jadi lebih ke visual paling. Apakah ada program atau kegiatan khusus di sekolah ini yang mendukung pembelajaran siswa? Kalau untuk kelas kecil dimulai dari kelas 1 sampai 3 biasanya ada calistung. Jadi kayak pembelajaran tambahan gitu setelah pulang sekolah. Kan kalau untuk klasikal barengan ya Kak. Kalau klasikal rame-rame dan itu kurang kondusif sebenarnya untuk anak kan. Gak mungkin anak langsung ngerti dong sekali pertemuan. Jadi biasanya ada calistung lagi setiap pulang sekolah paling 30 menit sampai 1 jaman lah. Dan itu satu kali pertemuan misalnya 2 anak. Itu lebih diperkecil lagi gitu. Jadi nggak langsung semua. Semacam les private gitu ya? Iya, macam Sebenarnya kalau di sini itu kan nggak cuma menerima anak yang tunarungu ya. Itu biasanya gurunya itu, misal kakak di kelas tunarungu itu cuma di kelas tunarungu atau ke kelas-kelas yang lain kayak tunagrahita kayak gitu. kebetulan di sini tunarungu semua Kak. Karena SLBB kan, B itu memang khusus tunarungu. Paling kalaupun misalkan ada kemampuan lain atau keistimewaan lain kayak campuran gitu, double handicap, tunarungu. Misal ada yang daftar nih tunarungu, terus ternyata dia ada tunagrahitanya juga sedikit. Kalau memang tidak terlalu mengganggu pembelajaran ya udah nggak apa-apa diterima gitu. Biasanya gitu sih Kak, nggak kita nggak nerima yang memang pure tunagrahita aja tapi gak ada tunarungu. Pasti kita terima yang tunarungu dulu gitu, yang diutamakan gitu. Karena kan B gitu ya. Kakaknya dari jurusan apa sih? PGSD. Oh, tapi ke SLB gitu ya? Karena peminatannya Kak. ABK. Oh ada belajar juga? Iya. Kakak Tadi kan aku sekilas lihat ada anak yang pakai alat bantu ya. Iya, ABD. Biasanya dapat bantuan dari pemerintah atau Mandiri. mandiri? Pemerintah kalau untuk anak istimewa kayak ini agak masih kurang dari pemerintah gitu. Paling itu ke inisiatifan orang tua aja, mandiri gitu biasanya. Ada bantuan gitu. Kalaupun ada bantuan paling beasiswa buat belajar aja paling Kak. Kalau untuk alat kayak gitu saya belum tahu ya. Kalau sejauh ini sih saya belum lihat gitu secara langsung ada anak yang menerima bantuan pemerintah, ini belum. Mungkin ada di luar sana, saya nggak tahu. Tapi kalau untuk di lingkungan saya sendiri belum menemukan. Untuk kelas 1-nya di sini ada ininya nggak Kak, kayak misalkan kalau di sekolah lain kan 1A, 1B, 1C gitu. Kalau di sini general ya? Iya, semua satu aja gitu. Ya tapi kan anak-anak kan punya asli kecerdasan. Itu yang dilakukan dari Sekolah biasanya. Iya, rata-rata dari awal sekolah semua. Karena di rumah mungkin orang tua juga masih awam, kan namanya pertama kali punya anak tunarungu mungkin ya masih kesulitan. Paling ya mereka punya bahasa sendiri biasanya teh, kayak ya udah isyarat dengan gestur bahasa tubuh tapi yang bisa orang tua dan anak mengerti gitu satu sama lain. Nanti setelah anak sekolah biasanya orang tua juga mengikuti gitu. Anak tuh kan belajar isyarat, orang tua biasanya pengen tahu juga isyaratnya gimana ibu gitu, nanya-nanya bisa ke gurunya juga biar diterapkan di rumah. Nah, untuk bahasa isyarat itu diajarinnya pas awal dia masuk atau di TK atau di kelas 1? Awal masuk TK biasanya. TK ya? Paling nggak berat sih kalau untuk kelas kecil, yang penting abjad gitu, mengenal abjad dulu gitu. Kalau di kelas 1 yang penting dia tahu nama dulu gitu kan, kalau udah hafal abjad gitu. Jadi kita nggak harus maksain harus hafal ini enggak sih. Yang penting dia tahu gitu, seenggaknya nama sendiri gitu. Mungkin untuk dari kita, makasih Iya. banyak untuk waktunya. Hari ini aja berarti gitu ya. Iya. Aku apa-apa di video ya. Boleh ya. Lihat. Bukunya ibu lihat. Halo, ada yang biasa aja. Halo teman-teman. Halo.
kakak dari Universitas Pelita Bangsa Cikarang. Di sini kakak mau minta bantuan kepada teman-teman, boleh? Boleh. Kami mau mengobservasi teman-teman di sini beserta gurunya. Mohon kerjasamanya ya. Oh, boleh Bang. Ini yang itu Bang, kenalan Yang ini namanya siapa? namanya siapa teh? Delia. Ya, dipanggilnya Delia. Delia. Nih, nama kakak Delia. Nah, nih ya. Sesi nama kakak Kalau kakak namanya Mutia. Kakak namanya Mutia. ya. Nah, jangan lupa. Nih, kita belajar Kak Karina. Kak Karina. Namanya nama depannya aja. Cuma nama depannya aja. Belajar sama kakak ya. Belajar sama kakak. Terus ya. Nama kamu sih? Malu. Jangan malu. Ayo lihat mukanya. Nama siapa? Nama. Sebelum pulang. Nama kamu siapa? Namanya Haira. Haira gimana? Isyaratnya gimana? Haira. Oke. Haira ini deh isyaratnya dia. Isyaratnya. Ayo sekarang siapa namanya? Siapa? Gimana isyaratnya? Ya Allah, terima kasih atas sekarang ada siapa? Indah, gimana isyaratnya? Coba. Jadi, Indah. Oke, sekarang kita nggak apa-apa tes diri. Ika pakai ini nih. Ika. Namanya Ika. Udah ya, kalian sudah. Tidak boleh jahat ke orang, berantem, pukul-pukul, nggak boleh ya. Oke? Dah, jangan lupa ingat tugas di rumah. Di rumah tugas sudah ibu kasih lihat bukunya. Buku lihat dikerjakan besok hari Senin. Ibu nilai nanti. Oke? Dah, dulu. Mau videonya satu-satu gimana? Ngaku terpuji atau berlaku baik. Yang pertama lihat menolong. Coba Ira coba Ira ini. Lihat contoh. 1, 2. Kalau ibu jatuh Ira apa harus tolong ibu Ira bagus apa jelek? Kalau ibu saya bagus. Kalau misalkan kalau kalian belajar pakai ngobrol bagus apa jelek? Iya, tidak baik ya. Berarti gimana?
bola di lapangan. Tapi Ijal bilang ke mama, Ijal belajar di rumah Ika. Itu bohong, tidak baik, gak boleh. Berarti kalau misalkan perilaku terpuji itu perilaku yang